Ya tadi kita udah belajar bahwa ada banyak pewahyuan tentang God, ya, nama Tuhan Allah di Perjanjian Lama, God of Israel, ya. Dari mulai Elohim, El Shaddai, Jehovah, El Elyon dan semuanya. Lalu ada di Perjanjian Baru satu nama saja dibawa oleh Yesus. Ya. Nah, kita udah lihat ya dari pertama tadi bahwa ada yang hilang. Ya, kejatuhan manusia itu menyebabkan ada yang hilang dan dikembalikan oleh Yesus. Ya, ya gara-gara Adam, sehingga yang menyelesaikan harus Adam juga. Nah, boleh kita buka di Lukas 3:38, Lukas 3 ayat yang terakhir. Lukas 3 itu isinya silsilah, saudara, kalau saudara lihat. Silsilah. Ayatnya yang terakhir, Lukas 3. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Ya, statement terakhir anak Adam. Lalu Adam anaknya siapa? Son of God. Nah, mungkin belum banyak yang pernah baca bahwa Adam itu waktu diciptakan, di mindsetnya si pencipta, dia adalah anak. Ya, itu tertulis di situ ya. Adam itu juga Son of God. Ya, Son of God. Sehingga pada saat Adam jatuh, ya, sonship itu hilang. Sonshipnya hilang, maka harus dikembalikan oleh another son. Ya. Nah, untuk memperkenalkan father hanya bisa dikenalkan oleh the son. Untuk memperkenalkan seorang ayah hanya bisa seorang anak. Makanya Yesus the Son of God, dia datang sebagai the Son of Man, memperkenalkan the Father, ya, God, ayah, ya, God, Bapa. Sehingga setelah era Yesus itu kembali, sonship itu kembali. Nah, seperti kita tahu tadi di dalam Perjanjian Lama, di zaman hukum Taurat, mereka tidak tahu istilah itu karena memang belum bisa dinyatakan ke dalam kehidupan mereka. Harus Yesus, harus anak. Nah, apa yang Rasul Paulus ajarkan, kita boleh buka pertama di Galatia 4. Ya, Galatia 4 ayatnya yang ke ini mirip dengan Roma 8. Oke, saudara ada yang sudah menyelesaikan kitab Roma? Adakah? Ya, beberapa sudah. Coba baca lagi Roma 5, 6, 7, 8. 5, nanti di rumah baca lagi Roma 5, Roma 6, Roma 7, Roma 8. It's amazing. Kalau saudara mau pelajari tentang Revelation, tentang sonship, itu adanya di situ. Ya. Galatia. Jadi di dalam Perjanjian Baru, ya, Perjanjian Lama atau ya, mereka itu kan mentalitinya ini, servant, hamba atau budak lah bahasa Indonesia. Lalu kalau di Perjanjian Baru itu yang dikembalikan itu posisi sebagai anak. Ya, tadi kita tahu bahwa Adam itu ternyata anak diciptakan, itu hilang karena dia jatuh. Itu yang dikembalikan oleh Yesus. Nah, di dalam Perjanjian Baru konsep identitas manusia, ciptaan baru, ya. Kalau kita bicara lagi konsep manusia baru itu, maksudnya saudara ini sebagai apa? Sebagai apa dan sebagai siapa di dalam Perjanjian Baru, di dalam New Covenant, di mata Tuhan, di mata Bapa itu kita itu seperti apa? Nah, itu yang perlu kita tahu. Kita itu adalah anak. Lalu kita adalah orang kudusnya. Kok pede kali kok? Perjanjian Baru, betul. Perjanjian Baru ya. Kita anak, kita orang kudus, dan ini satu lagi. Duta besar, ambasador atau perwakilan. Ya. Ini ya, orang kudus ya, orang kudus. Yang kedua, orang kudusnya karena kita dikuduskan, bukan karena kelakuan kita kudus. Lalu anak. Ya, karena tadi yang hilang dibawa kembali sama Yesus. Nah, Rasul Paulus menjelaskan. Mari kita buka Galatia 4.
ayat 4, mulainya dari ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ya, supaya kita diterima menjadi anak. Dan itu diawali setelah genap waktunya. Ya, kita tahu tadi Adam jatuh lalu 4.000 tahun baru datang Yesus. Setelah genap waktunya. Kita nggak tahu itu kapan. Kalau di surga, kalendernya surga, kenapa mesti nunggu 4.000 tahun sih gitu? Coba 40 hari aja, Alkitabnya akan tipis sekali saudara. Saya kan 4.000 tahun gitu, sehingga ada si A, si B, ada Abraham, ada Nuh, ada David, dan seterusnya. 4.000 tahun baru Adam yang kedua datang. Setelah genap waktunya, Yesus datang. Jadi seakan-akan ada saat yang memang sudah ditetapkan, bukan seakan-akan memang ada saat yang sudah ditetapkan. Lalu disitulah dia harus datang. Jadi bukan random datang. Random datang kapan aja enggak, sudah ditetapkan waktunya. Ya, lalu ayat yang ke-6, lanjut. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Now this is amazing. Jadi kamu bukan itu dibilang kan? Bukan hamba. Kita ini. Bukan ini. Ini saudara harus paham benar-benar. Kita ini, bukan yang ini. Kita anak. Alkitab yang bilang, jadi kamu bukan, boleh lagi Pak Freddy dari bagian itu. Jadi kamu bukan lagi hamba, Ya. melainkan anak. Yes, lanjut. Jikalau kamu anak, Kamu anak ya, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Amin. Ahli waris oleh Allah. Nah, kita sudah baca tadi di ayat 6 ada ayat 6 bahasa Indonesia sekali lagi. Ayat 6 bahasa Indonesia. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena kamu anak, maka Allah menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita sehingga kita bisa berseru, ya Aba. Ini bahasa Aba ini bahasa aslinya ya, Hebrew. Dan anehnya, menariknya adalah ini tidak ditranslate. Di bahasa Indonesia Alkitabnya bunyi gini juga loh. Di Alkitab bahasa Inggris ini juga. Karena kamu anak, maka dia mengirim roh anaknya. Perhatikan baik-baik. Bukan begini. Bukan karena dia mengirimkan roh anaknya, maka kamu jadi anak. Halo. Ya. Karena kamu itu memang anak, maka dikirimlah roh anaknya. Jadi jangan terbalik, saudara. Ya, cakep ya. Bukan karena kamu telah menerima maka kamu jadi anak. Enggak. Karena kamu anak. Tahu dari mana itu tadi? Lukas 3 ayat 38. Original plan, original design. Adam itu jadi anak. Gitu. Walaupun di kitab Kejadian tadi kita baca Kejadian 1:26, waktu penciptaan Allah, Bapak tidak ngomong, mari kita bikin seorang yang akan kita anggap anak. Nggak bilang gitu toh. Tapi Alkitab jelas menjelaskan di Lukas 3:38, itu anak sebetulnya yang dibikin. Makanya dibikin jadi mirip sama ayahnya. Itu dia. Karena kamu anak, maka dikasih roh anaknya. Roh anaknya itu apa? Roh yang ada di dalam the Son of God, di dalam Kristus Yesus, yaitu Roh Kudus. Sehingga oleh roh itu baru kita bisa memanggil Aba, ayah, Bapa. Yes. Ya. Nah, kita tahu di dalam hukum Taurat zaman Musa sampai Yesus, tidak ada seorang pun orang Israel yang punya kesempatan atau kemampuan atau pengetahuan memanggil Allah Bapa itu sebagai Bapa. Kenapa? Karena ya mereka belum dapat revelation-nya. Karena sudah diberikan roh anaknya, maka bisa memanggil. Jadi kalau kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa, itu karena Roh Kudus. Gitu. Karena
Kudus. Ya. Jadi ingat baik-baik, ini Galatia 4. Nah, kita akan kembali ke Galatia 4, tapi kita lompat dulu di Roma 8 ke belakang. Ke depan justru. Roma 8. Ya, karena ini mirip sekali Roma 8. Kita lihat ayatnya yang ke-15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, mirip dong. Nah, tapi saya mau saudara perhatikan ini. Karena kamu tidak, boleh pelan-pelan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Menjadi takut Lagi. Ada kata lagi di situ. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ada kata lagi, itu membuktikan bahwa sebelumnya itu sudah pernah terjadi. Bener. Makanya itu ada kata lagi. Jadi saudara perhatikan, kita baca Alkitab dengan teliti. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Dan pertanyaannya, kapan itu? Pada saat perjanjian lama, ya, sekali lagi tadi kita udah belajar, mereka dengan mental budak keluar dari Mesir, ya, diberikan hukum Taurat untuk mendidik mereka, untuk mengubahkan mental mereka. Tapi karena itu tidak satupun orang yang bisa menggenapinya, mereka hidup dalam tekanan. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Pertanyaannya, mereka takut apa? Zaman dulu. Takut bisa makan. Bisa makan. Bukan. Takut apa? Saya kasih clue. Gini ya, hukum Taurat itu 10 yang tertulis di atas batu ya. Detailnya banyak. Kondisi yang mereka hadapi gini. Salah kena hukum, salah kena tulah. Saya tanya, yang menghukum siapa? Iya. Kira-kira kalau ada takut, itu yang ditakuti siapa? Yes. Bayangkan, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Dulu pernah terjadi, makanya dikata lagi. Jadi mereka tuh takut dengan Allahnya. Tapi perjanjian baru diubah, image God, image Allah itu dirubah oleh Yesus menjadi ayah. Kedekatan yang paling dekat itu anak dan ayah. Kita tidak bisa bicara ayah tanpa ada kehadiran anak. Begitu pula sebaliknya, anak itu selalu hubungannya sama ayah. Tidak lagi takut, maka roh yang diberikan adalah roh yang membuat kamu bisa berkata ya Aba. Itu dikatakan spirit of sonship. Ya, kalau di bahasa Inggris itu dijelaskan, atau spirit of adoption. Saya bacakan 15. For you did not receive the spirit of bondage again, roh perbudakan, ya, to fear, untuk takut, but you receive the spirit of adoption atau sonship, by whom we cry out, Abba, Father. Gitu loh. Jadi Roh Kudus itu yang membuat kita tidak takut lagi, menghampiri, berkomunikasi, berkoneksi dengan Allah. Zaman dulu mereka nggak berani. Makanya kalau saudara baca kayak contohnya kitab Samuel datang ke sebuah kota kecil, orang di kota itu udah gempar, waduh ada nabi Tuhan datang, mikirnya udah deh pasti kita celaka. Gitu. Karena ya gambaran mereka, ya Allah itu sebuah pribadi yang jauh. Ya, salah dikit habislah kita. Salah dikit kita kena hukuman. Jadi ada bondage, ada yang mengikat, ada ketakutan. Nah itu dirubah di perjanjian baru oleh Yesus. Gitu. Dan ingat, kamu bukan lagi hamba. Jelas-jelas ditulis, bukan lagi hamba. Nah pertanyaannya lalu bagaimana, bukankah kita harus memiliki hati hamba untuk melayani? Nah, itu nanti kita sampai situ. Ya. Tapi ingat, ini kita bicara posisi atau identitas, status, yes betul, status, identitas kita anak. Sebagai anak kita bisa melayani sebagai hamba, bisa. Tapi pada saat kita melayani sebagai hamba, jangan lupa identitas kita bukan hamba. Jelas-jelas karena kita bikin kamu bukan lagi hamba. Tapi kita bisa melayani, bisa sebagai anak. Bedanya apa? Punya otoritas. Exactly. Salah satunya itu kalau anak ya,
Kalau hamba itu dia selalu yang ditunggu. Kalau hamba itu yang ditunggu reward. Kalau anak enggak, beda. Ya, nanti kita akan breakdown apa bedanya, apa persamaannya, apa hamba sama anak. Ya, jadi sekali lagi ini konsep saudara, kita ini. Kita anak, bukan hamba. Anak yang melayani. Son who serves. Anak yang melayani. Itu aman sekali di situ. Tapi kalau kita belum tahu itu, kita masuk dan kita akan punya gambar diri kita sebagai hamba, itu kita tidak akan secure, nggak bisa safe. Ya, jadi ingat, spirit of sonship, spirit of adoption, diadopsi, tidak lagi menjadi hamba, tapi anak. Ya, lalu kita kembali ke Galatia 4. Ya. Kita kembali ke Galatia 4. Galatia 4-nya. Ya. Ya, kita kembali ke Galatia 4. Ayat yang 7 sekali lagi. Jadi kamu bukan lagi hamba, Yes. melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ahli waris. Garis bawah itu ahli waris. Hamba nggak punya warisan. Ingat, anak ahli waris dibilang gitu ya. Ahli waris. Warisannya itu apa? Apa yang ada di dalam Kristus Yesus? Itu warisan kita. Itu warisan kita. Semua yang diciptakan untuk Adam yang pertama itu warisan kita. Makanya kalau saudara ingat ada cerita perumpamaan tentang anak yang hilang, si ayah terakhir dia ngomong gitu kan sama anak yang sulung, apa yang aku punya engkau punya. Itu aman sekali sudah, itu warisan. Karena dia anak. Gitu. Tapi sayangnya si anak nggak nyadar bahwa dia anak. Gitu loh. Nah ini penting sekali. Kenapa konsep itu gini? Tadi saya bilang bahwa saya berusaha untuk memberitahu saudara apa yang saudara sudah punya. Karena pada saat saudara punya tapi saudara nggak nyadar, maka itu tidak bisa diakses. Meskipun itu punya kita. Tapi kalau kita tidak sadar itu kita punya, itu tidak ada gunanya, tidak bisa diakses. Ya. Galatia 4 sekarang ke ayat yang atas, ayat 1-nya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuan dari segala sesuatu. Nah itu jelas ya? Ya. Akil balik itu Di balik itu katakanlah dia menjadi dewasa. oh. Ya, dia menjadi dewasa. Makanya tadi saya sampaikan bahwa meskipun saudara itu punya warisan di dalam Kristus, tapi kalau nggak tahu, itu nggak bisa diakses. Walaupun itu sudah diberikan, tapi tidak bisa diakses hanya karena ketidaktahuan. Dewasa. Ayat 1. Ayat 1. Galatia 4 ayat 1. Di situ kan dikatakan, jika belum dewasa, belum akil balik, ya. Kalau bahasa Inggris, now I say that the heir, ahli waris, as long as he is a child, masih kecil, ya, does not differ at all from a slave, though he is a master of all. Jadi kalau belum dewasa, percuma. Dan sekarang titik ini saudara tahu kedewasaan di dalam Kristus itu penting. Makanya saya ingatkan sekali lagi, lahir baru itu baru lahir. Dia masih kecil. Siapapun dia, lahir baru itu baru lahir, masih kecil. Ada proses di mana dia harus jadi dewasa, dikasih makan. Ini dia. Karena kalau tidak, warisan yang tadi dia bilang kita punya di dalam Kristus itu tidak bisa diakses. Karena masih kecil. Contohnya kalau saudara seorang miliarder, anak saudara umur 12 tahun, dia minta sebuah mobil mewah. Saudara nggak kasih, bukan karena nggak mau kasih, tapi karena dia masih terlalu kecil, belum dewasa. Walaupun sesungguhnya semua yang ayahnya punya itu punya dia juga, tapi dia tidak bisa mengaksesnya karena umurnya belum nyampe, masih kecil, kedewasaannya belum sampai. Sama, kekristenan begitu. Kalau kita lahir baru dan tidak ngapa-ngapain, ya kita begitu. Kita begitu. Meskipun sesungguhnya kita punya, tapi karena nggak tahu cara pakainya, masih kecil, belum dewasa, tidak bisa diakses.
meskipun itu punya kita. Nah ini penting sekali. Sons, ini yang dibawa oleh Yesus karena dia sendiri juga anak. Gitu. Maka diajarkan Bapa kami. Bapa. Sekarang Allah itu Bapakmu loh. Saya percaya itu pada saat itu tidak mudah buat para murid. Karena seluruh Israel gak ada yang tahu. Tapi kok tiba-tiba, bayangkan bahkan mereka kalau untuk menulis nama Allahnya, itu walaupun diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu mereka sampai nggak berani nulis. Yang kita bisa nulis ini, kita bisa nulis gini kan? Itu kalau terjemahan bahasa Ibrani yang diterjemahkan bahasa Inggris pun mereka nggak berani nulis ini. Ini yang mereka tulis, tau nggak? Ini yang mereka tulis. Saking sakralnya nama ini. Itu mentalitasnya memang perjanjian lama begitu, nggak bisa. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat, dengan sembarangan. Sementara kita sekarang OMG udah gampang banget. Enak aja. Zaman dulu mah disamber langsung itu nggak bisa. Nggak boleh, nggak bisa. Nggak berani mereka. Ya gitu ya. Itu orang Israel tahu persis. Ya, jadi diubah, sama sekali diubah oleh Yesus. Mentalitasnya diubah. Lalu saints ini di sini adalah orang-orang kudus, ya. Orang kudus. Orang-orang kudus. Orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, konsep manusia baru. Kita adalah orang kudus. Kenapa bisa kita orang kudus? Ingat saudara bahwa ini kita bicara identitas ya. Identitas. Orang kudus, anak itu identitas. Orang kudus itu juga identitas. Meskipun terkadang mungkin kelakuan kita tidak seperti orang kudus. Tidak terlalu kudus tanda kutip. Tapi secara identitas, inilah engkau orang kudus. Amen. Bukan karena engkau melakukan sesuatu yang kudus maka disebut orang kudus, tapi karena kita dikuduskan. Gimana cara dikuduskannya? Oleh darah Yesus. Sehingga pada saat kita dikuduskan, kita menjadi orang kudus, maka Roh Kudus bisa tinggal karena sekarang kita sudah kudus. Perjanjian lama Roh Kudus tidak bisa tinggal, hanya bisa hingga perjanjian lama. Alkitab menggunakan kata hingga karena mereka belum kudus. Pada saat kita dikuduskan oleh darah Yesus, maka Roh Kudus bisa tinggal. Ini status identitas. Ini jangan pernah lupa ini. Karena sekali lagi kita punya musuh yang akan selalu membisikkan ke dalam telinga kita, ke dalam mindset kita bahwa kamu tidak kudus. Kamu orang berdosa. Kamu masih melakukan A, B, C, D, E. Ingat, dia tahu isinya ini. Musuh kita tahu isinya Alkitab. Jadi dia bisa meniupkan hal-hal yang bertentangan dengan konsep tentang identitas kita. Dengan harapan kita percaya dengan itu sehingga kita tidak melakukan seperti yang Yesus lakukan. Itu targetnya dia seperti itu. Ya, jadi ingat ini. Lalu ambasador itu perwakilan ya. Kita tahu ambasador itu perwakilan. Nah, pertanyaannya kenapa butuh perwakilan? Contohnya kayak kita bicara ambasador. Ini istilah yang sering dipakai di antara hubungan kenegaraan ya, politik ya. Ambasador atau duta besar. Kenapa sebuah negara perlu duta besar di negara lain? Katakanlah ada Indonesia, ada duta besar atau di Australia, sebaliknya juga. Tujuannya apa, saudara? Mewakili. Kenapa harus diwakili? Gak bisa langsung, waktu itu gak ada pendamai, Yesus pendamai sekali. Oke, ya. Jadi intinya begini. Contoh yang lebih kecil lah, katakanlah. Contohnya yang lebih kecil. Siapa yang sekolah di Australia? Oke, beberapa saudara sekolah di Australia. Katakan di sini sekolah yang terkenal apa? University, UTS, UNSW, University of Sydney. Saudara ke kota besar, ke Indonesia, mungkin ke Singapura, mereka punya perwakilan di sono. Kenapa? Karena mereka nggak mau mindahin kampusnya ke sana. Jadi dibuatlah perwakilan. Gitu loh. Ya. Jadi perwakilan itu bertugas mewakili segala sesuatu yang berada di tempat aslinya. Ambasador, perwakilan. Tuhan perlu ambasador. God perlu ambasador di bumi ini. Kenapa? Karena dia gak kelihatan. Yesus bilang apa waktu ngajarin doa? Bapa kami yang di surga is a location. Our Father where is in heaven.
Dia nggak bilang Bapa yang di bumi, toh. Dia tidak bilang God which is in earth, no, in heaven. Karena dia adanya di heaven, makanya di bumi dia perlu perwakilan. Karena dia nggak kelihatan. Nah, ambasador bertugas adalah mewakili yang tidak terlihat. Apa yang bisa dilakukan ambasador? Dia tidak boleh mengeluarkan statement pribadi. Ambasador itu hanya bisa mengeluarkan statement yang sesuai dengan negaranya. Ambasador Indonesia, duta besar Indonesia buat Australia, dia tidak pernah dalam sebuah wawancara resmi dia berkata, saya pikir, menurut saya, dia selalu bilang my country says. Karena dia bukan cuma mewakili orang, tapi dialah negara itu di mana dia berada. Dia perwakilan sebuah negara. Dia nggak bisa mengeluarkan pendapat pribadi. Nah, kalau kita adalah ini kayak the next level ya. Kalau kita menjadi ambasador mewakili Kristus, yang bisa kita keluarkan dari statement kita adalah ini. Gak bisa kita mengeluarkan statement di luar ini, gitu loh. Itu. Meskipun kita hidup di negara yang tidak setuju dengan ini. Ya, itu ambasador. Dan satu lagi, mengapa ambasador itu diperlukan? Tujuannya adalah untuk influence. Mempengaruhi. Indonesia punya ambasador, punya duta besar di Australia. Tujuannya adalah supaya Indonesia punya pengaruh. Negara Indonesia punya pengaruh di Australia. Makanya diutuslah seorang ambasador, ditaruh di sini. Makanya sebuah kedutaan itu punya staf, ada yang namanya bertugas untuk bagian kebudayaan, atasi militer, perdagangan. Tujuannya semuanya influence, pengaruh, mewakili negaranya yang ada di tempat jauh. Dan ingat, seorang duta besar tidak akan pernah menjadi warga negara tersebut di mana dia ditugaskan. Tidak pernah. Gitu loh. Makanya kita mengatakan kewargaan kita adalah, nah itu dia. Gitu. Meskipun kita tinggalnya di bumi, kewargaan kita adalah ada di surga. Nah itu yang penting sekali. Itu Alkitab sudah menjelaskan kepada kita. Ya, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-20 kayaknya. Tadi yang pertama 2015 ayat 17, nah sekarang diturun ke bawah. Ya, belum. Apa kalau bahasa Indonesianya? Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Nah, itu dia. Bahasa Inggrisnya, now then we are ambassador for Christ. Lanjut. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yes. Kita ini utusan Kristus. Ada satu cerita, saya nggak tahu benar apa nggak, tapi ini sangat masuk akal, dari seorang yang pernah menjadi duta besar. Jadi gini, duta besar itu yang milih siapa? Negaranya. Jadi kalau sebuah, misalkan Indonesia ya punya duta besar di Australia, yang milih duta besar tersebut itu siapa? Dia Presiden Indonesia. Betul. Jadi duta besar itu beda dengan politician itu mencalonkan diri loh. Promosi buat dirinya sendiri supaya dipilih pada saat pemilu. Duta besar nggak bisa gitu. One single phone call dari presiden, hidup dia berubah. Yang milih presidennya, kamu ditunjuk. Tiba-tiba Edi ditelepon sama presiden, kamu jadi duta besar di negara mana? Titik itu hidup dia milik negara. Titik itu dia tidak bisa mengeluarkan pendapat pribadi, tidak bisa. Semua yang keluar dari mulut dia adalah sesuatu yang adalah tertulis di dalam undang-undang negaranya, nggak boleh melenceng. Jadi untuk menjadi duta besar, si presiden akan pilih siapa? Orang yang sudah tahu ini, karena dia harus mewakili negaranya, betul, untuk mengeluarkan statement-statement yang berkenaan dengan kebijakan negaranya di negara di mana dia akan diutus. Kenapa saya bilang bahwa hidup dia berubah? Edi tiba-tiba ditelepon presiden RI untuk menjadi duta besar di Australia. Apa dia akan berpikir,
gimana nanti sekolah anak-anak saya akan tinggal di mana, begitu. Semuanya dijamin. Yes. Amin Edi. Amin. Ya suka malu. Itu dia. Duta besar. Tapi memang tidak mudah. Karena benar-benar dia harus mewakili negaranya. Nah, tadi saya bilang ada cerita jadi gini. Di kantor duta besar itu ada 2 telepon. Satu warna merah, satu warna hijau. Disebutlah red line sama green line. Ya. Green line ini telepon biasa yang ya keluar masuk semua urusan bisnis, urusan apapun itu yang berdering selalu telepon hijau. Telepon merah itu sangat jarang berdering. Ya. Tapi jika telepon merah itu berdering, si duta besar angkat telepon tidak akan pernah nanya, halo dari siapa? Tidak pernah. Karena dia tahu ini jalur khusus. Sampai telepon ini bunyi, sudah pasti yang menghubungi adalah negaranya. Gitu loh. Sekarang, kalau saudara adalah duta besar kerajaan surga, berarti yang memilih adalah raja yang di surga. Oke? Ditempatkan di bumi, berarti engkau tidak akan pernah menjadi warga negara bumi. Berarti engkau harus tahu undang-undang kerajaan surga. Oke? Nah, berarti perhatikan saat red line-mu berdering. Dia sering bunyi. Atau jangan-jangan bunyi gak diangkat. Nah lo, ini saparnya copot itu. Wah itu deh. Semua tahu. Ya, oke ya. Itu untuk duta besar. Jadi ini penting sekali. Nah, Yesus selama dia berjalan di bumi, dia menempatkan dirinya sebagai ini. Dan jangan lupa duta besar itu di backup 100%. Secara apapun, you name it, secara apapun, secara militer, keamanan semua dijamin semua. Dia nggak perlu lagi memikirkan diri sendiri kok. Nggak perlu memikirkan diri sendiri. Makanya Yesus waktu khotbah dia bilang jangan khawatir. Ya udah tahu lah saya tentang semua yang dikhawatirkan orang-orang yang tidak mengenal Allah itu. Gitu. Nah, duta besar dikatakan tadi di 2 Corinthians 5:20 ya, 2 Korintus 5:20 bahwa kamu adalah perwakilan Allah sekarang. Nah, sekarang gini saudara, itu sudah tertulis. Ya. Pertanyaan, apakah semua orang adalah duta besar sekarang? Sayangnya belum, tapi bisa menjadi itu. Nah ini yang saudara lihat perbedaan. Gitu loh. Itu tertulis di sini. Si Paulus tahu, dia tahu, dia tulis, dia kirim pesan itu. Berarti kita bisa sampai situ. Masalahnya di mana posisi kita sekarang? Di mana posisi kita sekarang itu yang akan membedakan. Tapi kita tahu bahwa kita bisa sampai di sana. Kita bisa sampai di sana. Kalau di dalam dunia tentunya ya orang-orang yang berada di pejabat-pejabat atas, tiba-tiba teleponnya dia bunyi, yang telepon presidennya, kemungkinan dia akan ditunjuk jadi duta besar. Gitu loh. Tentunya penunjukan duta besar itu melalui sebuah pertimbangan. Orang ini begini dan seterusnya. Sehingga dia dipercaya bukan mewakili 1-2 orang, mewakili seluruh bangsa. Gitu. Bayangkan duta besar itu pada saat mengambil keputusan, misalkan diwawancara, dia nggak sebentar ya dikit-dikit angkat telepon, saya telepon negara saya dulu tanya ini, enggak, dia punya wewenang. Pontius Pilatus di depan Yesus dia tahu. Dia nggak dikit-dikit sebentar saya telepon Kaisar, Kaisarnya ada di Italia, Roma. Dia ada di Israel, jauh saudara. Dia tahu bahwa keputusan dia akan disupport oleh Kaisar. Dia punya kuasa, dia tahu, dia bisa ngomong sama Yesus, tidak tahukah kamu aku punya kuasa untuk membebaskan engkau atau menyalibkan engkau? Gitu loh. Itu nanti kita belajar lebih dalam di power and authority. Tapi ini luar biasa, ini posisi ini luar biasa, ambasador. Oke. Lebih cepat. Sekarang saya akan masuk ke perbedaan antara sons and servants.
Ya, antara anak dan hamba. Ya. Jadi ingat saudara, kita bicara tentang identitas ya. Identitas adalah anak. Ya. Kita bisa melakukan pekerjaan hamba, bisa. Itu pilihan kita, bisa. Tapi kita tetap anak yang melayani sebagai hamba, tidak berubah identitasnya. Ya. Nah, seorang anak itu nomor satu, seorang anak mengerti atau tahu ya urusan ayahnya. Semuanya anak tahu. Ya, maka Yesus bilang yang dilakukan dia adalah apa yang Bapa lakukan. Tapi tidak dengan hamba. Hamba itu cuma tahu apa yang dikasih tahu. Ya, terbatas sekali. Sekali lagi aksesnya terbatas. Seorang anak itu punya all access terhadap segala perbendaharaan ayahnya. Kalau hamba tidak demikian, terbatas. Ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diakses oleh hamba. Kalau anak bisa semua. Seorang anak memiliki apa yang ayahnya miliki. Kenapa? Karena dia tadi dikatakan ahli waris. Kalau hamba tidak. Dia hanya bisa memiliki sesuatu yang memang dikasih oleh tuannya untuk jadi milik dia. Ya, seorang anak itu tinggal bersama ayah. Tinggal dekat dengan ayah, tinggal bareng. Kalau hamba tidak. Hamba tidak. Tidak demikian, ya. Seorang anak itu mirip sama ayahnya. Hamba tidak. Ya. Kenapa mirip ya? Karena keturunannya, karena anaknya. Seorang anak ikut memerintah bersama ayahnya. Kalau hamba tidak. Tidak selalu. Bisa iya, bisa enggak. Pada saat dia memang ditugaskan untuk ikut memerintah bersama ayahnya, yes. Tapi kalau anak ikut memerintah. Seorang anak memiliki otoritas seperti seorang ayahnya, tapi kalau hamba tidak, sangat terbatas otoritasnya. Ya. Contoh kalau saudara katakanlah saudara adalah seorang anak dari raja Inggris lah. Sekarang Charles kan jadi raja. Katakanlah dia punya seorang anak, ya, anaknya tentunya punya otoritas seperti ayahnya. Nah, kalau si anak itu berada di Inggris, yang jadi raja si ayah, si Charles. Anaknya siapa sih namanya ngomong-ngomong? William ya? Katakanlah William. William sama siapa? Ada dua toh? Harry. Ya, Harry. Ya, saya tahu karena ada kasus kan. Nah, terus misalkan si William dia diutus ke Australia. Dia di Australia jadi yang paling tinggi. Tanda kutip dia jadi rajanya di sini. Ya, kenapa? Karena dia urutan pertama. Ayahnya kan nggak di sini, ayahnya di Inggris. Tapi pada saat dia balik ke Inggris, yang jadi rajanya ayahnya. Tapi pada saat dia di sini, dia yang jadi raja. Ayahmu di mana? Kamu di mana? Yang jadi raja dia apa kamu? Ya itu. Tangkap ya maksudnya? Gitu. Makanya itu otoritas diberikan kepada kita. Bapa itu memang selalu di domainnya selalu di surga. Makanya Yesus bilang Bapa kami yang di surga. Dia nggak turun ke bumi. Tidak. Ya mungkin nanti pada saat second coming dia nggak turun ke sini. Ini domain bumi diberikan kepada kita untuk kita memerintah. Betul. Tapi sama kita punya otoritasnya sama dengan ayah. Jadi sebetulnya aku anak raja, kamu anak raja betul sih, tapi ada yang lebih akurat. Sebetulnya kamu bukan cuma anak raja, kamu di sini juga raja. Gitu loh. Raja dengan apa ya? Dengan mindset raja adalah seorang yang punya kuasa untuk memerintah, punya kemampuan untuk memerintah atau rulership. Ya, tadi sekali lagi bahwa seorang hamba itu selalu menantikan reward, upah. Karena untuk itulah dia bekerja. Tapi tidak demikian dengan anak. Karena anak sudah punya apa yang ayah punya. Ya, itu penting. Seorang anak itu berada di bawah kasih karunia, under the grace of the Father. Kalau seorang hamba tidak. Grace itu hanya diberikan pada saat Tuhan yang memberikannya kepadanya dia. Ya, jadi itu beberapa hal yang saudara perlu pahami pada saat
kita bicara tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Beda sekali, sangat mencolok. Nah, ini penting sekali untuk dipahami. Kenapa? Sekali lagi, identitas jangan pernah lupa. Karena pada saat kita lupa, ya kita lupa, dengan mudah kita balik ke sini. Pada saat kita tanpa sengaja lupa atau bagaimana kita balik ke sini, lalu satu paket ini yang akan masuk adalah apa tadi? Spirit of fear, bondage, takut. Betul loh? Kan tadi kan dibilang gitu kan? Ya, Roma 8:15, Galatia 4 ayat 4. Iya toh? Pada masuk pada saat ini. Ini satu paket, karena servant itu nggak pasti hidupnya. Kita bicara servant itu hamba, itu zaman dulu hamba itu kan budak, dia nggak punya apa-apa. Disuruh ke sana, disuruh kemari, dia harus ikut, harus nggak bisa bicara tidak. Gitu, oke? Nah, jadi jangan pindah lagi posisi kita. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di sini, tapi posisi identitas kita jangan pindah. Gitu. Now, yang diinginkan Bapak. Nah, pada saat kita sudah mengerti ini, nah ini kita bisa melakukan ministry yang namanya the ministry of Christ. Ministry of Christ itu pelayanan Kristus, seperti yang Kristus lakukan. Di bumi, ya. Alkitab menyebutnya sebagai ministry of reconciliation. Ya, ini ministry yang dilakukan Yesus di bumi itu ini. Ya. Jadi ingat ya, tadi saya sudah sampaikan saudara, ini buku manual sebetulnya. Ini manual book. Buat kita orang yang percaya, kita orang lahir baru, kita orang Kristen yang tumbuh hidup bersama Kristus, maupun buat gereja sebetulnya ini manual. Ya. Meskipun pada kenyataannya seringkali kita menggunakan buku manual yang lain, ya, sehingga kita jalannya ke belok, kita harus kembali ke sini. Nah, di Alkitab dikatakan Ministry of Reconciliation. Nah, saudara silahkan Google sendiri, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa dia. Reconciliation. Kayaknya bukan deh. Bahasa Indonesianya apa? Pendamaian mungkin lebih tepat. Masalahnya apa yang diperdamaikan? Ya, ini gini. Ini ada kata re. Kata yang berhubungan, kata yang diawali dengan re itu berarti dilakukan lagi, pernah ada, dilakukan lagi. Restore berarti tadinya sudah, maksudnya mengembalikan kembali ke tempat semula. Restore, receive, reconcile, redeem, dan semuanya itu banyak kalau di bahasa Inggris ya. Saudara tahu bahwa itu mengembalikan ke tempat asalnya, ke tempat semula, atau mengembalikan ke kondisi asalnya. Makanya ada kata ini. Pendamaian. Nah, pertanyaan yang didamaikan itu apa? Hubungan sudah terputus. Yes, itu dia. Hubungan yang sudah terputus antara manusia dengan Allahnya. Karena akibat kejatuhan Adam itu kan putus toh. Putus. Kenapa putus? Roh Kudusnya berangkat dari manusia, undur dari manusia. Ya. Hubungan itu tidak lagi seperti yang seharusnya, layaknya waktu diciptakan. Ingat ya tadi diciptakan Adam adalah Lukas 3:38, sang anak. Itu putus hubungannya. Putus. Manusia-manusia yang hidup di dalam perjalanan lama tidak punya akses direct kepada Bapa. Bahkan pada saat mereka belum mengenal Bapa, mereka hanya mengenal Yahweh, ya, mereka tidak punya akses direct. Akan putus hubungan. Harus melalui seorang perwakilan yang namanya imam besar dan seterusnya, nabi. Nah, itu yang mau dipulihkan. Reconciliation. Itu dipulihkan. Itu yang Yesus lakukan. Nah, saat dia kembali ke surga, dia memberikan kepada manusia ministry yang sama, the ministry of reconciliation. Ini yang kita punya. Nah, saudara ingat kalau saudara sudah ikut SOM, saudara tahu bahwa kita terdiri dari 3 bagian kan, spirit, soul, and body kan, ya kan? Spirit, soul, dan body. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, ministry reconciliation ini pada saat kita melakukan ministry ini, saat spirit kita direkonsiliasi, dipulihkan, diperdamaikan. Gini, kata diperdamaikan tuh seolah-olah ada 2 pihak yang berseteru, ya kan? Makanya Alkitab mengatakan pada saat engkau masih menjadi seteru Allah, maksudnya bukan bermusuhan sebetulnya, bukan. Seteru itu berlawanan sisi, ya. Spirit manusia direkonsiliasi itu namanya salvation. Keselamatan, orang lahir baru. Tapi kalau jiwanya yang direkonsiliasi, ya, itu namanya deliverance. Deliverance itu apa?
dilepaskan dari ikatan-ikatan apapun itu, ikatan roh jahat dan sebagainya. Tapi kalau tubuhnya yang direkonsiliasi, ini yang namanya healing. That's it. Nah ini yang akan kita lakukan, Ministry of Reconciliation. Jadi tahap ini, ingat baik-baik posisi saudara sebagai apa, ya, status saudara sebagai apa, identitas saudara di mana. Jangan balik lagi ke sana. Jangan balik lagi ke sana. Ya kita tahu seringkali kita mengalami masalah membuat kita down dan seterusnya, sehingga seringkali tanpa sadar kita balik lagi walaupun tidak sengaja. Tapi segera balik, ingatkan dan terus selalu pegang manual book. Nah, contoh, ada satu ayat yang luar biasa, 1 Yohanes 4 ayat 17. Ini yang selalu saya sama istri selalu declare setiap. 1 John 4:17. Now this is amazing. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Nah, bingung kalau bahasa Indonesia ya. Tapi kalau bahasa Inggris lebih jelas. 1 Yohanes 4:17. Oke. 1 Yohanes 4:17. Oke, siapa yang pegang bahasa Inggris? Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, so are we in this world. Setelah kata because, baca sekali lagi perlahan. Because as He is, so are we in this world. Sama seperti Dia. Because as He is, so are we in this world. Artinya adalah as He is, ya, bukan as He was. Berarti saat ini. As He is, Yesus seperti apa saat ini, demikianlah kamu saat ini. Seperti itu juga. Amin. As He is, so are we. Seperti apa Yesus saat ini? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dimahkotai dengan kemuliaan, hormat, kuasa, otoritas ada di tangannya. Kalau kita mengatakan segala otoritas bumi, di bawah bumi, di atas, dimanapun juga, itu sudah diberikan kepada Yesus. As He is. Seperti itulah saat ini. Bukan as He was dulu. Tidak ada. Saat ini. Seperti itulah. As He is, so are we. Bukan di surga. In this world. Itu kan kalimat yang bilang gitu. As He is, so are we in this world. Amin. Kami berdua selalu declare, as He is, so are we in this world. Itu mengingatkan bahwa rekonsiliasi, pemulihan, ya, redemption, apa yang dilakukan Yesus itu benar-benar membuat kita balik lagi mirip sama Yesus. Bapa punya rencana, ini Adam pertama jatuh, Adam kedua dikirim supaya balik lagi. Segala kemiripan itu harus kembali lagi. Kalau saya nggak bisa, saya nggak berkehabisan kata, bagi saya nggak tahu bagaimana membuat fakta ini menjadi sesuatu yang apa ya, yang exciting mungkin. Apa yang sungguh membuat saudara bersemangat dan bersuka cita di dalam roh, mungkin kenyataan bahwa engkau mirip sama Yesus. Itu nggak sekali dengan kalimat itu langsung nyantol, sorry, nggak. Keep it over and over again sampai itu masuk ke dalam rohmu. Engkau mirip sekali. Mirip itu bukannya mirip enggak. Apa yang Tuhan Yesus punya, engkau punya. Again, it's biblical kan. Semuanya ada di Alkitab. Saya bukain tadi semua ayatnya sudah kan. Tahu dari mana Adam itu anak kita sudah tahu. Tahu dari mana kita mirip itu 1 Yohanes 4 ayat 17 kita tahu. Jadi ini bukan opini, it's in your Bible. Gitu. Tapi sekali lagi kita bisa lupa. Karena apa yang kita hadapi, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita jumpai, bisa lupa sehingga kita tanpa sadar masuk ke sini. Gitu.
Beda kalau memang tidak tahu. Beda kalau tidak tahu. Tidak tahu itu memang tidak punya informasinya atau belum dapat informasinya, diberitahu. Gitu, itu beda. Tapi kalau kita sudah tahu, ya, lalu kita lupa, itu beda. Ya. Dan mungkin saudara belum tahu sebelumnya dan sekarang saudara tahu. So, keep this. Ingat, pegang baik-baik. Kenapa? Karena ada yang akan mencuri. Ya. Termasuk ini dicuri, saudara. Identitas itu akan dicuri. Identitas itu akan dicuri. Ya. Seringkali pada saat kita berada di dalam problem, tekanan yang berat, kita akan mempertanyakan, Tuhan, benarkah aku seperti Engkau? Kenapa hidupku seperti ini? Titik itu, ini pencuri udah mau curi tuh. Ini dicuri, sehingga kita balik lagi ke sana. Sini nggak punya apa-apa ini. Meskipun saat itu mungkin mata kita melihat kita belum seperti ini. Tuhan, kelihatannya kok aku masih mirip yang ini gitu. But remember, pada saat kita tahu, ya ingat ya, kita punya Roh Kudus. Jadi semua apa sih bahasanya? Dia yang akan mengingatkan gitu loh. Consciousness, awareness, kesadaran itu dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar tuh berdasarkan hanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, enggak, dari dalam Roh Kudus. Ingat, meskipun yang kita lihat, kayaknya aku lebih mirip yang ini, banyak gagalnya. Ingat, engkau yang ini. Ini yang. Nah, ini yang nanti pelayananmu pada saat engkau melayani itu akan beda. Misalkan saya cuma asyir Tuhan, no, pada saat engkau menjabat tangan, ya, yang menjabat ini sama yang menjabat tangan ini beda. Karena ini dalamnya ada Roh Kudus. Yohanes 7:38. Jika engkau percaya, seperti yang Alkitab katakan, dari dalam dirimu akan mengalir apa? Aliran-aliran kehidupan. Jadi pada saat ini diulurkan, misalkan coba. Nah ini tahu nggak? Ini saya menumpangkan tangan sama dia. Menumpangkan tangan itu tidak harus begini. Enggak, ini sudah tertumpang tangan saya. Maka akan ada. Ingat Asyir nih. Ingat Asyir. Loh. Aku nggak pernah Asyir, jadi nggak berlaku. Maaf ya. Kita juga jadi Asyir kan. Maka ingat, pada saat kita tahu identitas kita, ya, ini loh, ingat ya, Roh Kudus. Maka semua yang sudah ditaruhkan dari mesin itu Roh Kudus, itulah aliran-aliran hidup itu yang akan mengalir. Amin. Kita nggak usah berbusa-busa, nggak usah pusing-pusing, biarkan itu mengalir keluar dan jangan kita menjadi penghalang. Jangan kita menjadi penghalang. Biarkan itu mengalir keluar. Apakah itu healing dan sebagainya. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba saudara nyalamin orang, tiba-tiba dia nangis-nangis bertobat atau sakit sembuh atau that is natural. Yang harusnya supernatural itu akan menjadi natural. Amin. Itu berawal dari understanding. Ya, ingat please, jangan lupa. Ya, makanya ini konsep manusia baru. Ingat, konsep itu berkaitan sama mindset. Oke? So, saya kelewat 5 menit. Oke, break dulu.